Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Izinkan saya, Denny Iwan Saputro, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, melakukan simulasi praktik segitiga restitusi terhadap murid sebagai penugasan mandiri demonstrasi kontekstual modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Salah satu materi yang terdapat pada modul 1.4 tentang budaya positif adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi didefinisikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menanamkan disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan utamanya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Pendekatan restitusi direpresentasikan ke dalam 3 sisi segitiga restitusi yang selengkapnya dapat digambarkan melalui bagan berikut ini. Segitiga restitusi digambarkan ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tataran pelaksanaannya, segitiga restitusi bersifat luas dan tidak kaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi praktik segitiga restitusi terhadap murid melalui skenario peristiwa atau kasus berikut ini. Saat sedang melakukan kegiatan praktikum pembelajaran IPA di laboratorium bersama teman sekelasnya pada jam pelajaran pertama, Rasid Bima Wiguna terlambat hadir di sekolah dan tidak mengenakan seragam beratribut sesuai dengan ketentuan. Sebagai guru IPA sekaligus wali kelas, Pak Denny bermaksud ingin menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak ingin mempermalukan Rasid di hadapan teman-temannya saat itu. Maka setelah jam pelajaran selesai, Pak Denny berinisiatif mengajak Rasid berbincang di ruang guru. Pak Denny berdalih meminta bantuan Rasid untuk membawakan roll kabel dan LKPD kelompok yang tadi digunakan untuk pembelajaran. Lalu terjadilah dialog antara Pak Denny dan Rasid sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Rasid, silahkan. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak Denny. Ini saya mengantarkan LKPD dan roll kabel yang diminta Bapak. Ini Pak. Terima kasih Rasid. Roll kabel ini mau dipinjam Budiah untuk pelajaran seni budaya. Makanya saya minta kamu mengantarkannya ke sini. Ya. Sama-sama Pak Denny. Ini saya pamit ke kantin dulu, belum sarapan. Sebentar. Sebelum kamu ke kantin, sebenarnya Pak Denny ingin mengajak kamu berbincang dulu. Silakan duduk dulu ya. Iya Pak. Rasid, bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat Pak. Begini, sebelumnya Pak Denny mohon maaf karena sengaja memintamu untuk mengantarkan roll kabel dan LKPD ke ruangan Bapak. Saya lihat hari ini ada sesuatu yang berbeda dengan dirimu. Kira-kira kamu merasa tidak? Kenapa Pak Denny memintamu untuk datang ke ruangan ini? Pasti ada kaitannya dengan keterlambatan saya masuk sekolah dan seragam saya yang tidak sesuai dengan ketentuan ya Pak. Betul sekali Rasid. Pak Denny yakin sebenarnya kamu punya alasan dan penjelasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Begini Pak, latihan PBB berhari-hari membuat badan saya tidak fit, sehingga tadi malam juga saya memaksakan untuk begadang menonton sepak bola Piala Dunia, dan karena lupa menyetel alarm dan tidak ada orang membangunkan di rumah, akhirnya saya bangun pukul 7. Saya juga mencari-cari seragam saya tapi tidak ketemu Pak. Ya akhirnya beginilah seragam saya. Sempat ada rencana untuk
tidak masuk sekolah dan izin saja. Tapi kemudian saya tepis itu semua karena ada praktikum IPA yang sudah saya tunggu-tunggu, Pak. Maafkan saya, Pak. Rasid, berbuat kilaf dan salah itu adalah sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Semua orang pernah melakukannya, termasuk kita. Sewaktu Pak Denny seusiamu dulu, Pak Denny juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, saat ini Pak Denny tidak ingin menyalahkanmu, apalagi memberikan hukuman kepadamu. Tapi bagaimana supaya hal yang sama itu tidak terulang di kemudian hari? Mari kita carikan solusi bersama. Rasid, Pak Denny sangat menghargai motivasi dan perjuanganmu hari ini untuk datang ke sekolah. Meskipun ada banyak sekali kendala yang kamu hadapi saat ini. Iya, Pak. Terima kasih atas pengertiannya. Rasid, sekarang mari kita lihat dan uraikan tindakanmu sesuai dengan kacamata pandang yang lebih luas. Menurutmu, apakah hal yang kamu lakukan pagi ini itu sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah kita? Tidak, Pak. Menurutmu, keyakinan dan prinsip mana yang kurang sesuai dengan tindakanmu pagi ini, Nak? Kedisiplinan dan ketertiban, Pak. Nah, apakah kamu meyakini bahwa kedisiplinan dan ketertiban itu sesuatu yang penting bagimu? Yakin, Pak. Bagus. Berarti mulai dari sekarang sampai kapanpun itu, kita harus membiasakan hidup disiplin dan tertib dalam diri kita. Iya, Pak. Nah, sekarang kita belajar dari kejadian ini. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalahmu, Nak? Bersedia, Pak. Nah, kalau kamu berhasil memperbaiki masalahmu ini, sebenarnya kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa, toh? Saya ingin menjadi orang yang punya kesadaran untuk tertib dan disiplin tanpa dipaksa, Pak. Oke, menurutmu bagaimana rasanya seandainya kamu berhasil mewujudkan hal tadi? Puas dan bangga, Pak. Apalagi sebagai pengurus OSIS, saya harus menjadi panutan utama bagi teman-teman. Oke, kalau begitu mari kita pikirkan bersama bagaimana memperbaiki masalah tadi. Apa rencanamu supaya kejadian yang sama itu tidak terulang lagi? Saya tidak akan memaksakan diri untuk begadang nonton bola lagi jika tubuh saya lelah, Pak. Saya akan lebih selektif untuk menonton pertandingan sepak bola dan juga saya akan memasang alarm dan juga meminta orang tua dan kakak saya untuk membangunkan saya jika saya tidak kunjung bangun. Kira-kira apakah ada rencana selain yang kamu sampaikan tadi, Nak? Ada, Pak. Saya juga akan menyiapkan keperluan sekolah sebelum saya tidur agar saat pagi saya tidak tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. Bagus. Kira-kira kapan kamu mulai akan melakukannya? Hari ini, Pak. Nanti malam akan saya lakukan dan saya siapkan. Kita ulangi lagi ya. Berarti mulai nanti malam kamu mau melakukan apa, Nak? Saya akan selektif menonton bola tergantung dengan kondisi tubuh dan partai yang akan dimainkan. Dan juga saya akan menyiapkan keperluan sekolah termasuk seragam sebelum tidur dan juga menyetel alarm waktu subuh. Serta meminta keluarga saya untuk membangunkan saya jika saya tidak kunjung bangun, Pak. Bagus. Saya sangat setuju dengan idemu. Semoga kamu mampu melakukannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Nak. Siap, Pak. Terima kasih juga sudah mengajak saya berbincang dan menguraikan masalah saya tanpa menghukum saya. Sama-sama. Itu sudah merupakan kewajiban saya selaku gurumu sekaligus wali kelasmu. Kalau kamu hendak ke kantin, saya persilahkan. Perbincangan kita sudah selesai, Nak. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Denny. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Bima Wiguna, siswa SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sewaktu diminta Pak Denny untuk membawakan roll kabel dan LKPD setelah praktikum,
Saya sebenarnya sudah merasa bahwa Pak Denny tidak menghukum saya karena datang terlambat dan tidak berseragam sesuai ketentuan. Awalnya saya takut dan gelisah karena hal itu. Ternyata prasangka saya tersebut tidak terjadi. Pak Denny tidak memarahi saya, apalagi menghukum. Malah mengajak saya berbincang dan membantu mengurai masalah saya dan juga mencarikan solusi terbaik. Pak Denny juga menguatkan dan memotivasi saya agar saya menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih Pak Denny atas perlakuan dan tuntunannya. Tetap semangat, menjadi teladan, dan membagikan hal-hal yang baik kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.